Oke Om, teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, kita berjumpa lagi di Jawa Channel ya Om. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pengapian mobil yang berbahan bakar bensin yang masih menggunakan platina ya Om, yang masih menggunakan platina. Nah, di sini saya sudah membuat skemanya ya Om, atau gambar yang sederhana ya Om. Nah, ya walaupun sederhana, mudah-mudahan bisa untuk kita mengerti. Nah, atau yang ingin belajar sistem pengapian mobil yang masih menggunakan platina, ya mudah-mudahan bisa dimengerti dengan cepat ya Om. Karena ini saya akan menjelaskannya dengan mudah ya Om. Oke Om, langsung aja kita bahas Om. Nah, di mobil itu kan ada aki 12 volt. Contohnya mobilnya mobil Kijang Super yang 5K, yang 7K, atau sedan Corolla, atau sedan Mitsubishi Lancer, atau Zebra, atau Espas, atau Carry, atau Daihatsu Verosa ya Om. Nah, di situ kan ada baterai 12 volt Om, atau aki Om. Nah, di baterai itu kan ada minnya sama plusnya Om, atau negatif sama positifnya. Nah, yang negatif ini dihubungkan langsung ke rangka mobil satunya lagi ke blok mesin Om. Nah, yang positifnya kita hubungkan langsung ke kunci kontak Om, ke kunci kontak 1. Di kunci kontak itu kan ada huruf B Om. Kita hubungkan langsung ke situ. Itu arusnya atau kabelnya menuju kunci kontak itu yang huruf B ya Om. 1. Dan juga ada ke dinamo starter 1, ke dinamo casnya 1 atau alternatornya 1 Om. Tetapi di sini saya tidak menggambarkan dinamo starter sama dinamo casnya ya Om. Karena di video yang lewat saya sudah membuat skemanya ya Om. Silahkan ditonton Om atau dilihat Om. Nah, pada saat kita putar kunci kontak 1 kali, cetek 1 kali ya Om, berarti itu ACC Om. ACC biasanya ini digunakan untuk tap mobil ya Om, atau tip mobil Om. Kalau kita putar sekali itu sudah arusnya sudah mengalir ke tip mobil Om. Nah, kalau kita putar 2 kali dia Om, cetek cetek, berarti itu sudah on ya Om. Nah, kalau sudah on berarti di dashboard itu biasanya akan muncul gambar baterai, gambar lampu oli, dan lampu handbrake-nya Om ya, atau rem tangannya Om. Kalau kita putar kunci kontak 2 kali. Nah, arus yang dari on ini Om, arus yang dari kunci kontak yang huruf on, yang ada huruf onnya itu mengalir ke sekring Om. Sekring atau fuse boxnya Om, atau kotak sekringnya itu akan mengalir ke sekring Om. Jadi di sekring ini ada beberapa arus yang langsung menerima dari kunci kontak ya Om. Nah, di sini kalau kita putar kunci kontak on, berarti sudah ada arus 1 di sekringnya ya Om, di sekringnya. Nah, berarti itu ada arus keluarnya kan Om. Nah, arus keluarnya itu 1 menuju ke koil Om, ke koil ya Om. Yang positifnya Om, di koil itu kan ada negatif ada positifnya Om. Nah, itu yang dari sekring itu wayarnya atau kabelnya mengalir ke koil Om, ke koil positif. Nah, yang negatif ini akan mengalir ke kondensor Om, ke kondensor yang menempel di
asteking atau delco atau rotornya ya Om. Di delco itu kan ada biasanya ada dipasang kondensornya ya Om. Kondensornya ada, kalau kita buka tutup ininya, kita buka tutup delconya itu kan ada platinanya Om. Nah platinanya itu kan diikat langsung ke bautnya. Di sini kan ada baut Om, di tengah-tengah ini kan ada baut, biasanya ada baut, ada fibernya. Itu diikat menggunakan baut 8 ya Om, baut 8 atau mur 8. Itu dijadikan satu antara kondensornya sama platinanya dan juga kabel yang keluar dari koil ini Om. Ini diikat menjadi satu. Nah kalau kita sedang menstarter mobil Om, contohnya kita starter, itu berarti arus seharusnya sudah keluar ya Om, melalui kabel busi menuju busi. Nah kalau kita tetapi kalau tidak keluar apinya, itu bisa kita periksa di kondensornya ini, bisa kita periksa Om pertama-tama, atau di koilnya Om, yang positifnya ya Om, ini ada keluar api atau tidak, seperti itu Om. Nah di koil itu Om kan ada yang di tengah-tengahnya itu kabel busi ya Om, kabel tegangan tinggi. Kabel busi pun bisa, atau kabel apapun, kabel koilnya pun bisa Om. Itu kan ada colokan di tengah-tengahnya itu menuju ke rotornya Om, atau delconya yang di tengah-tengah. Ini yang tengah-tengah ya Om, yang saya gambarkan pakai spidol merah ini. Nah ini tengah-tengah Om, ini kabelnya dari koil ya Om. Nah pada saat kita starter mobil itu pengapiannya 1342 ya Om, 1342 itu timing pengapiannya Om. Begitu juga kalau bunga api di busi ini memercikkan bunga apinya ya Om, itu akan pengapiannya akan 1342 Om. Seperti itu Om, seperti itu seterusnya Om, sampai kita matikan mobil lalu kita hidupkan lagi, itu pengapiannya seperti itu ya Om, tidak berubah-ubah, 1342 seperti itu seterusnya Om. Nah saya ulangi lagi Om, contohnya kalau tidak ada api di businya ini Om, tidak ada api busi, tidak ada api di businya, itu bisa kita cek, kita buka pertama ini ya Om, tutup delconya atau tutup astekingnya. Biasanya ditutup delconya itu kotor, yang arang-arang di tengahnya ya Om, kan ada arang-arang di tengahnya itu yang menonjol keluar ya Om, menonjol keluar, itu kita periksa kotor atau berjamur Om. Biasanya kotor, atau di rotornya juga Om bisa mengalami kotor atau berjamur atau berkerak-kerak ya Om. Nah kalau tidak ada juga api di busi, itu bisa kita periksa di kondensornya Om, kondensornya. Tetapi kalau kondensornya masih kelihatannya bagus, tidak ada juga api di busi, percikan bunga apinya di busi, itu bisa kita periksa di koilnya Om, di koilnya yang positifnya ya Om, yang positifnya kita periksa kabel yang di positif ini keluar apa tidak. Tetapi kalau tidak keluar api di koil ini, di wire koil yang positifnya ini, bisa kita periksa Om di sekringnya. Nah biasanya antara ini Om, antara sekring putus atau koilnya bermasalah. Bisa, kalau cara ngeceknya bisa kita tempelkan tangan kita atau jari kita ya Om di koil ini, kita tempelkan. Kalau
biasanya itu Om, koil yang bermasalah itu akan panas ya Om. Contohnya kita tempelkan, kita terkejut Om, kita terkejut gitu berarti koilnya yang bermasalah. Itu seperti itu Om, biasanya seperti itu. Antara ini Om, antara sekringnya putus sama koilnya yang bermasalah. Itu biasanya seperti itu Om. Atau mur yang 8-nya ini juga kendor pun bisa Om. Tetapi kalau kendor biasanya masih bisa hidup, tetapi nyendat-nyendat ya Om. Gasnya itu tidak spontan. Kita jalankan mati, seperti itu Om. Nyendat-nyendat seperti itu kalau murnya kondensor ini bermasalah atau kendor Om. Oke Om, semoga video saya bagikan ini yang sederhana ini bermanfaat, khususnya pemula ya Om. Ini saya buat untuk pemula Om, atau teman-teman yang ingin mengetahui jalur-jalur pengapian sistem platina ya Om, yang masih menggunakan platina. Kalau yang sudah ahli jangan diragukan lagi ya Om, pasti jos ya Om. Kalau yang sudah ahli, kita saling mendukung Om, saling memberikan supportnya Om ya. Kita saling memberikan motivasi Om. Nah, kalau ada yang kurang paham Om, bisa tulis di komentar ya Om. Atau bisa dilihat berulang-ulang skema atau jalur-jalur kabel ini ya Om. Ditonton berulang-ulang supaya paham Om. Kalau kita sudah paham jalur-jalur kabelnya ini, semuanya, di suatu saat mobil kita mogok, kita bisa mengecek satu persatu Om, mana yang bermasalah. Oke Om, sekian dulu video saya, video yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan, sekali lagi khususnya pemula. Jangan lupa Om, dukung terus channel saya ini. Jangan lupa like-nya, komennya, dan subscribe-nya ya Om. Yang udah subscribe, yang udah like, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang dicita-citakan kalau pengen mekanik, semoga bisa tercapai ya Om. Mudah-mudahan tercapai, saya doakan, amin. Dan kalau menjadi montir, bisa jadi mekanik mesin, bisa jadi ahli sistem kelistrikan, bisa jadi sistem bongkar pasang persneling, bisa semuanya. Itu lebih mantap lagi Om. Yang penting jangan mudah menyerah ya Om, harus semangat Om. Oke Om, sekali lagi sekian dulu video saya ucapkan terima kasih banyak. Oke Om.